إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف هذا الكتاب آبائنا أمهاتنا وأساتذتنا. الفاتحة. Allah. Saya mohon doanya semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. Ayatnya dibaca dulu. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Ya, ayatnya digapalkan ya, tenan ya, ojo nganti rapal ya. Jadi al-muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan atau wanita yang diharamkan untuk dinikah. Jadi yang diharamkan karena nasab itu juga diharamkan karena sesusuan, sama. Terus yang diharamkan karena ada pertalian perkawinan. Sing diharamkan karena pertalian darah ya pitu, kemudian sing diharamkan pirodok ya padha. Nah, pitu karo pitu 14. Kemudian yang diharamkan karena pertalian perkawinan ki ana 4 gitu. Jadi pitu karo pitu apa? 14. 14 tambah 4 berarti 18. Nah, iki sing disebut karo ayat ini. Iki sing isor iki. Iku mau sing haram selamanya. Saiki al-muharramatu anapun utawi perempuan-perempuan yang diharamkan hurmatan muaqqatatan, dengan keharaman yang sementara. Jadi nek mau yang berapa belas tadi? 18 itu sing haram sak suwe-suwene ya. Terus sing iki al-muharramatu hurmatan muaqqatatan, haram tidak boleh dinikah tapi hanya sementara. Al-muharramatu hurmatan muaqqatatan, olah oleh dinikah tapi ada jangka waktunya, tidak selamanya. Waqat asyarat, lan teman-teman wis paring isyarat, telah memberikan isyarat opo al ayatu ayat al karimatu kang mulya, memberikan isyarat ilaman pada orang yahrumu yang haram opo azwaju nikah bihinna kepada orang. Jadi ayat telah memberikan isyarat bahwa orang-orang tertentu itu tidak boleh dinikah hurmatan muaqqatatan, dengan keharaman yang sementara. Sampai kapan? Ya sampai yang kemudian menjadikan sebab haramnya itu hilang. Karena sebab hilangnya, sebab sampai mati nggak hilang-hilang. Ya rasito halal, haram terus ya, haram terus. Jadi diharamkan itu dalam dibatasi oleh suatu waktu, di mana kalau yang menyebabkan keharamannya itu sudah hilang, maka wanita itu boleh dinikah. Jadi namanya haram dalam batasan waktu. Kalau yang tadi yang awal haram selama-lamanya, muabbada. Wa dzakarat, dan telah menuturkan apa ayat? Menuturkan nau'aini, ing dua macam. Jadi perempuan yang tidak boleh dinikah untuk suatu waktu itu ada dua macam.
suatu waktu itu mungkin sementara gitu ya. Lawannya sementara apa? Abadi. Lawannya abadi sementara. Nah, cuma sementara itu kesannya itu sebentar gitu ya. Padahal bisa juga selama hidup tidak halal. Tapi untuk sebuah umur dunia atau akhirat ya namanya apa namanya sebalik abadi ya mong sementara memang. Selama apa penghalang itu masih ada, tidak boleh dinikah. Tapi kalau penghalangnya sudah tidak ada, boleh dinikah. Apa kuwi? Satu, awalan al-jam'u, mengumpulkan bainal ukhtaini antara dua perempuan bersaudara. Jadi tidak boleh menikah dua perempuan yang bersaudara. Kakak karo adine, adine karo adine meneh karo kakak ora oleh. Liqauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antajma'u, lan ing yen to ngumpulaken sapa sira kabeh bainal ukhtaini ing antarane dua bersaudara. Jadi menikah dengan orang yang bersaudara, adik, kakak, adik, itu tidak boleh, baik saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, ora oleh ya. Tapi Sayyidina Utsman itu menikahi anak Nabi apa? Itu langsung dua. Langsung dua bagaimana? Nah, menikahi anaknya Nabi, dua-duanya dinikah oleh Sayyidina Utsman. Lah itu kok boleh? Nah, yang tidak boleh itu kalau bareng. Kalau bareng itu nggak boleh. Kalau Sayyidina Utsman itu kan ceritanya pertama yang dinikah itu Ruqayyah ya. Nah, Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, itu baru menikahi Ummu Kulsum. Wah, cerita tentang pernikahan zaman dulu, zaman Nabi itu ya ngeres ya ndelok ya. Ruqayyah kuwi dulu kan istrinya anaknya Abu Lahab ya. Anaknya Abu Lahab. Ruqayyah itu diperistri oleh anaknya Abu Lahab sing jenenge Utbah ya. Anak yang pertama apa berapa? Nah, terus sing Ummu Kulsum kuwi juga diistri anaknya Abu Lahab sing jenenge Utaibah. Sing terakhir ngono kuwi. Nah, setelah nikahi tentu belum, waktu itu belum Nabi, belum diutus jadi Nabi. Nah, setelah diutus jadi Nabi, Abu Lahab orang yang terdepan dalam memusuhi Nabi, musuhi Islam. Apa meneh kemudian dikenang pakai ayat itu. Ya. Ayatnya apa? Tabbat yada Abi Lahab. Wah, Abi Lahab orang mung apa, bukan hanya dibenci tapi dicela langsung oleh Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Jenenge sapa Abu Lahab? Ya, Abu Lahab itu satu neng Jogja, neng jenenge wong Jawa jenenge nang Parapan ya. Nama lain dari penyebutan. Dari penyebutan karena satu sifat yang menonjol. Misalkan ono sampean yang kene sing awake gendut disebut apa biasanya? Bagong ya. Wah, kae mangan ping telu tur apa jenenge? Takarannya itu sak anu ya, akeh ya. Terus bar kuwi turu mangan meneh, turu meneh. Nah, terus gendut bunder to. Wah, iki Mas Bagong ya. Lah sing Abu Lahab kan? Lahab kuwi senengane iku nek temperamennya tinggi, wong iki kaya api, ngono. Mabang, akhirnya disebut dengan orang-orang menjuluki dengan Abu Lahab. Mungkin nek sampean ya, sampean itu punya nama terkenal siapa tahu? Mas Wali gitu ya. Mas Wali Allah. Kakak salate sunat sampean 17 ya. Diperistri karo anake Abu Lahab. Setelah Abu Lahab wah dicercane dengan Quran kaya ngono to, tabat yada Abi Lahab. Wah, mestine kan benci Abu Lahab, muring-muring. Ceraikan anakmu. Anaknya Muhammad ceraikan. Sehingga Ruqayyah sama siapa? Ummu Kulsum itu diceraikan karo anaknya Abu Lahab. Wah, tragis banget ya. Tragis banget. Berceraikan setelah hijrah ke Madinah. Nah, itu dikawinkan sama sahabat Sayyidina Utsman. Itu yang pertama, sama yang Ruqayyah. Kemudian
Kemudian Ruqayyah meninggal setelah perang Badar. Perang Badar itu sekitar abad kedua, tahun kedua Hijriah meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal, baru oleh Nabi dinikahkan pada Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum meninggal sekitar tahun 9 Hijriah. Pada saat Ummu Kulsum itu meninggal, jadi Sayyidina Utsman itu menikahi anaknya Nabi berapa? 2 orang ya. Tapi tidak dalam waktu bersamaan. Nah ini yang kemudian disebut oleh Al-Quran itu tidak dalam waktu bersamaan. Yang kemudian menjadikan haram itu karena bersamaan itu. Tapi kalau satu-satu ini nggak apa-apa. Itu kemudian dikatakan haramun muakkatun. Haramnya itu tidak selamanya atau sementara. Selama yang lain tidak ada, artinya tidak barengan, ini boleh. Mungkin sampai 3 pun boleh. Sebab apa? Pada saat Ummu Kulsum meninggal, itu Nabi masih mengatakan, kalau saya masih punya ada anak lagi, tak nikahkan juga lagi dengan Sayyidina Utsman. Jadi Ruqayyah meninggal. Terus Sayyidah Ummu Kulsum meninggal. Nah, Nabi masih menyatakan, coba kalau saya masih punya anak lagi, tak nikahkan sama Utsman. Nah, itu muakkad. Haramnya haram sementara. Selama masih ada penyebabnya. Lah penyebabnya apa? Karena bebarengan itu. Jadi muakkadnya seperti itu. Yang menjadikan sebab tidak bersamaan itu boleh. Wa antasma'u lan ingin to antasma'u mengumpulkan sampean semuanya bainal ukhtaini ing antarane 2 bersaudara. Wa ulhiqat wa alhaqat dan menyamakan. Wa alhaqat dan menyamakan apa as-sunnatu hadis. Sunnah al-mutahhiratu, sunnah yang suci. Menyamakan al-jam'a bainal mar'ati wa ammatiha. Mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayah. Jadi itu juga enggak boleh bibi dari ayah. Bapak punya saudara putri, itu tidak boleh punya bibi loro dinikah bareng ora oleh. Al jamu bainal mar'ati bibi karo ponakane apa? Ponakane karo bibi dikumpulke bareng ora oleh. Wal jam'a bainal mar'ati wa khalatiha dan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibi dari jalur ibu. Ziyadatan nambahi alal jam'i bainal ukhtaini nambahi alal jam'i bainal ukhtaini terhadap mengumpulkan antara 2 saudara perempuan. Jadi ngumpul ke 2 bersaudara juga enggak boleh, menikah sekaligus 2 bersaudara itu juga boleh, juga tidak boleh menikah antara seseorang dengan pamannya atau pamannya bibi ya, atau bibinya dengan ponakannya dikumpulkan dalam satu waktu enggak boleh. Warawa dan telah meriwayatkan sahih al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. An Abi Hurairah saka Abi Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang sapa Nabi ayyajma ingin to ngumpulaken untuk mengumpulkan dinikahi untuk menikah bainal mar'ati wa ammatiha antara seorang perempuan dengan bibinya. Jadikan sekaligus dibarengkan enggak boleh. Barengake antara seorang dengan pamannya atau dengan bibinya. Wa bainal mar'ati wa khalatiha dan dengan perempuan dengan paman atau bibinya. Wal hikmatu fi dzalika, wal hikmatu anapun utawi hikmah itu suatu kesimpulan yang dapat diambil, satu iktibar, satu pengertian yang bisa diambil dari suatu kejadian. Fi dzalika dalam hal itu adalah khasyatul qati'ah, adalah kekhawatiran terhadap terputusnya persaudaraan. Li hadits Ibnu Abbasin
karena hadis Ibnu Abbas. Naha telah melarang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaja untuk menikah siapa ar-rajulu orang laki-laki al-mar'ata terhadap seorang perempuan alal amati ing atase barengake dengan bibi dari bapak au alal kholati atau bibi dari ibu. Wa qala dan berkata sapa Nabi innakum idza qata'tum zalik qata'tum arhamakum. Innakum pernikahan yang seperti itu yang kamu lakukan seperti itu idza fa'altum kalau kamu lakukan pernikahan dengan mengumpulkan ponaan dengan bibinya kalau itu kamu lakukan idza qata'tum apa itu idza fa'altum dzalik qata'tum maka itu akan memutus arhamakum persaudaraan sampeyan. Jadi biasanya akhir dari sebuah drama cinta itu kan ya, halo. Akhir dari sebuah drama cinta itu diakhiri dengan apa? Lawannya happy ending apa toh? Nah, sampai tak tukang menyutradari cinta toh, lawannya happy ending apa? Lah, istilahnya. Mesti diakhiri dengan hal yang akhirnya itu menjadi antar hati itu terbelah. Nah, dikatakan oleh Rasul, qata'tum arhamakum, sehingga membelah, sehingga memutuskan rasa sayang antara kamu. Rahimun, arhamun. Rasa yang aslinya itu bersaudara itu kan dikatakan bersaudara itu kan karena rahim, karena adalah keterikatan rasa sayang. Biasanya saudara begitu. Ini kemudian terputus, ya wis itu persaudaraannya terputus, rasa tali kesayangannya, tali persaudaraan, tali apa rasa sayangnya itu terputus. Lah yang sebelumnya itu sudah menjadi saudara dikatakan arham. Ponakane karo BBE kan saudara dekat sekali. Nah, itu tidak usah dikawin bareng-bareng, tidak usah dinikah bareng-bareng, itu sudah dekat bareng dinikah, tapi kemudian putus. Lah, yang dulunya iso bilang apa namanya? Sini-sini ponaan, sini-sini bule gitu kan. Nah, setelah putus apa yang terjadi? Jangankan memanggil namanya, ketemu aja nggak mau loh. Nah, itu ini biasanya dramanya seperti itu loh. Mula nek bisa yo nek bisa yang baik-baik, tapi umumnya seperti itu. Nabi memperingatkan itu enggak boleh karena pada biasanya qata'tum arhamakum itu kemudian memutus tali nek sama tali persahabatan. Karena asalnya cuman sahabat. Asalnya cuman sahabat yang putus apa? Sahabatnya. Kalau asalnya saudara yang putus saudaranya lah itu. Iku kata apa namanya? Hikmah kata Ibnu Abbas. Sayyidina Umar itu mau menikahi anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau dulu zaman Rasulullah pernikahan kan motivasinya macam-macam. Selain cinta, selain seneng, itu ada aspek lain, motivasi lain yang mengiringi. Di antaranya itu persaudaraan, ya, melanggengkan Islam, dakwah, ya, karena dakwah. Nah, yang misalkan karena dakwah itu ya, dowo nak diceritakan ya. Misalkan kayak sampean ya menikahi, mengislamkan orang sampean ke Papua nikah ning kono langsung papat, ya. Sampean di sana langsung menikahi orang Papua berapa? 4. Papat. Jadi nek ning kono nikah siji, wah kurang aman, ya. Nikah langsung papat tadi koyo duwe tentara akeh ngono. Nah, masing-masing orang anaknya 10. Jadi anaknya berapa? 40, wah. Anaknya 40 loh. Langsung ngedeke Jumatan sak masjid loh. Dakwah. Itu juga terjadi zaman Rasul. Selain itu mempererat persaudaraan. Nah, ini Sayyidina Umar ini pengen mempererat dengan kekeluarganya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya pada saat Sayyidina Umar itu jadi khalifah,
itu ngelamar putranya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar udah meninggal, masih satu adiknya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah itu masih ada, namanya Ummu Kulsum, ya. Nah, dilamar. Lamarnya lewat kakaknya. Oh iya, itu untuk persaudaraan itu kita adikmu tak pakai ya. Nah, Sayyidah Aisyah wis oleh monggo. Setelah ditawarkan sama siapa adiknya yang namanya Ummu Kulsum mengatakan ini jangan. Nah, itikadnya bagus, tapi kalau nanti dalam perjalanan kok tidak bagus, justru akan memutuskan tali nah, karena itu nggak jadi saja, jangan. Nah, adiknya siapa namanya ini? Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar ini nggak mau menolak, takut karena apa? Persahabatan nanti kalau ini putus, persahabatannya juga putus. Ya, tapi itu bisa disiasati kalau masing-masing itikadnya baik. Ya kalau itikadnya baik, insya Allah jadinya juga baik ya. Ojo udi kayak gitu. Ini nek saudara dekat. Nah, tapi akhirnya Sayyidina Umar itu juga menikahi dengan orang yang namanya Ummul Kulsum juga. Nggak dapat anaknya Sayyidina Umar, terus oleh seseorang sahabat, kalau itu nggak mau, yang penting juga menikah yang lain, namanya sama, ada namanya sama, anaknya Sayyidina Ali, ya, jadi cucunya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar menikahi Ummu Kulsum, tapi yang anaknya Sayyidina Ali. Jadi 4 khalifah itu ulet-uletan ini. Hah? Nabi Rasulullah jadi menantunya Abu Bakar, loh. Kemudian Umar, nah juga Nabi jadi menantunya Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman jadi apa? Ngepek anaknya Nabi jadi apa? Ah, menantunya Nabi. Sayyidina Ali juga menantunya Nabi. Khalifah 4 ya. Nah, dadi mula aku nek ngandhake cintailah sesama produk dalam, nah kaya ngono kuwi. Wong ning njero kono kok golek njaba. Apa sing njero iki ora ayu piye? Lah piye to sampean iki? Arep ngamalke kaya apa kae? Biyen ka lho nikah karo anake sapa? Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Apa kae? Ah, ngono kae lho. Anaknya atau orang ahli kitab itu boleh dinikah oleh orang muslim. Perempuan ahli kitab boleh dinikah oleh orang muslim. Tapi wajib selama orang itu akan masuk Islam. Jadi sampean ngepek anaknya Netanyahu perempuan, oleh. Hah? Perang konflik tingkat dunia berapa ratus tahun rampung-rampung sampai jadi pahlawan ke Palestina, ke Gaza. Goleki anake sapa? Netanyahu. Mana anakmu? Tak nikahi. Gelem. Nah, toh, nek kudu masuk Islam. Selesai itu perangnya. Ya. Perang Islam karo apa? Yahudi yang melibatkan wong sak donya lho. Sing dadekke jutaan antara Indonesia dengan sana. Kon buka apa jenenge kedutaan nggak mau mengakui negara Israel. Aku nek sampai iso nikahi anake sapa? Netanyahu dengan syarat kono masuk Islam sampai ora dadi Yahudi. Selesai iki perang berapa tahun iki? Wani ora? Hah? Wani ora? Pak beda, Pak. Beda apa? Beda hidungnya, Pak. Hanya beda hidung. Yang dari Indonesia hidungnya rak tekan yo. Yo sapa ngerti yo sampean sekti-sekti yo. Kayak ngono. Itu hikmahnya. Jadi Nabi jauh-jauh memberikan itu nek bersaudara itu seperti itu. Itu iso disiasati biasanya ya, disiasati. Yang kedua apa? Mula nek nikah itu diniati sing apik ya, diawali dengan niat sing apik. Diniati sing apik.
niat sing apik ya diniati sing apik lain waktu tak terangno niate apik nikah ya piye to. Yang kedua zaujatul ghairi yang diharamkan secara muakkotah, haram sementara, artinya tidak selama, iku zaujatul ghairi istri dari orang lain, au mu'tadatihi atau istri orang lain yang telah ditolak tapi dengan tolak apa yang bisa dirujuk itu apa nih? Tolak 1, tolak 2 ngene lho. Nah, aku nek ngomong ini kira patek penak. Jadi yang kedua yang haram tapi sementara itu perempuan yang masih dalam menjadi istrinya orang lain. Kalau sudah tidak menjadi istrinya orang lain seperti tadi, siapa? Ummu Kulsum sama satunya siapa? Ruqayyah. Itu setelah mereka cerai, kemudian habis iddahnya. Iddahnya itu sudah habis. Iddah itu masa tunggu. Jadi perempuan itu kalau sudah perempuan yang bercerai, pisah dari suaminya, dan perempuan itu sudah hidup bareng bersebadan dengan suaminya, itu kalau bercerai mereka ada namanya masa tunggu, namanya iddah. Kalau ditinggal mati itu iddahnya berapa? 4 bulan. Nah, oke banget macam-macamnya ya. Itu ada masa iddah. Sing dimaksud neng kene iki nek cerainya itu apa itu? Sing pertama nek mereka itu sudah pisah, baik pisah karena pisah mati maupun pisah karena cerai. Au mu'tadatihi atau perempuan itu dicerai tapi yang laki masih hidup itu loh apa? Mereka cerai ya, cerai hidup bukan cerai mati. Nah, cerai mati masih dalam waktu iddah, masih dalam penantian, namanya tolak raj'i, ya, tolak 1, tolak 2, tolak 1, tolak 2. Tolak pertama, wah sampai ini ditolak pertama. Selama masa iddah ini perempuan itu sekalipun telah ditolak itu enggak boleh untuk diperistri orang lain, baik tolak 1 maupun tolak kedua, ora oleh. Ini masih menjadi hak dari suaminya. Ini yang dikatakan zaujatul ghairi au mu'tadatuhu. Riayatan yang seperti itu karena menjaga lihaqqi zauji terhadap hak suami. Liqauli ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala, wal muhsonatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang terhormat, ay al mutazawwijatu minan nisa, perempuan-perempuan yang menikah. Wal mu'tadatu, adapun orang yang dalam keadaan iddah, perempuan yang ditolak tapi masih dalam keadaan iddah, artinya tolaknya menjadi tolak ruj'i. Hukmuha, utawi hukume mu'tadah iku hukmul mutazawwijah, hukume perempuan yang diperistri. Madamat fil iddati, selama dia dalam kondisi iddah. Waqad marra, dan teman-teman telah berlalu apa hukmuha hukmul mu'tadah sabiqon, hale wis berlalu. Fi qaulihi ta'ala, ing dalam pangandikane Allah Ta'ala, wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kamu bermaksud untuk menyelesaikan pernikahan hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga yablughu sampai apa alkitabu ajalah, masa iddahnya itu selesai. Jangan. Jadi sebelum masa iddah perempuan itu selesai, jangan orang laki-laki itu bermaksud untuk ngelamar, menyatakan kemauannya, nggak oleh. Terus, baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Muga manfaat. Al-Fatihah.